Kalau yang baru itu sekarang ini udah basically Untuk izin merekod ya. iya. Ini udah nggak perlu diganti-ganti. Yang awal dulu pertama kali ini harus diganti dan punya dua, satu iPhone, satunya Android. Yang kita ketahui kalau iPhone sama Android ada handphone tuh kadang-kadang yang kameranya di tengah sama kameranya di pojok kan. Nah itu mempengaruhi juga kalau misalnya kita pakai foto itu kasarnya dia ada di samping sama dia ada di ini kan pengaruh cahayanya harus sesama, nggak boleh beda. Nah, kalau kita lihat ini yang membedakan yang baru itu ini ada ininya, kita bisa naikin atau turunin. Kalau kameranya kerasa tuh ya intinya sih tujuannya pasin aja lah sama di tengahnya inilah intinya gitu. Kalau kameranya di pojok kan dia ada di bawah gitu loh. Kalau di bawah ya kita naikin. Kalau kameranya udah di tengah ya udah pakai tengah aja. Kasarannya begitu. Terus biasanya ini ada nyala buat tombolnya ini. Nah Bluetooth itu kita nyalain dengan cara kalau ini dinyalain Bluetoothnya nyala. Nah Bluetoothnya nyala kita bisa sambungin ke handphone. Nah tinggal sekarang handphonenya kita nyalain, cek Bluetooth, pair new device, tinggal dicari. Biasanya ada namanya AB Shutter 3 ini. AB Shutter 3 dipasang, terus udah kalau udah nyambung di pair, udah berarti dia akan nyambung setiap kali ini nyala kan dia nyambung ke sini. Otomatis ya. Nah sekarang kadang-kadang lebih gampang kan kalau misalnya nggak ada casingnya, tapi kadang-kadang mau dicoba ya nggak apa-apa karena kan ini ada keterbatasan kayak terbesarnya seberapa. Cuma kalau misalnya itu cukup casingnya ternyata itu ya nggak apa-apa bisa dipasang. Ini kayak gini kan lebih ke arah di pojok sih sebenarnya ya. Tapi ya bukan pojok banget jadi ya ini taruh. Nah ini kan dipasin semuanya harus dipas tengah dulu. Kalau misalnya tengahnya itu dari mana? Ya antara sini ke sini, ini tengah, ini masih kurang tengah. Tengahnya ya kasarnya kan di titik ini digeser aja tengah. Tapi hati-hati, kadang-kadang ada beberapa handphone karena terlalu banyak, semakin banyak handphone juga ini tombolan ininya beda-beda. Kadang-kadang ada yang tombolannya kepencet itu ya? Iya. Jadi itu juga mempengaruhi. Nanti itu kalau semakin banyak handphone semakin ada perubahan itu seringkali ya itu yang mungkin kita bracketnya kita harus agak rubah atau apa gitu. Cuma nanti pasti ada lagi lah di Tokopedia kita ya jual juga kan, atau di Kejental juga bisa beli juga. Nah kalau udah gini, nah tinggal sekarang ya ini problemnya adalah, nah kayak contohnya handphone saya gini, handphone saya ini pencet ada tombolnya ya. Shutternya yang Kepencet, volume up, volume downnya ada di situ. Otomatis kalau itu ya kepencet terus. Akhirnya saya nggak bisa itu, saya pakainya jadi agak miring sedikit. Dan normal kalau misalnya kayak gini kelihatan ininya itu kadang-kadang normal. Karena tujuannya kita memang mau di zoom. Karena kalau tanpa di zoom pasti efeknya itu gitu distorsi gitu loh. Bayangin kalau kita ngelihat ini dengan tanpa di zoom, dia kan jadi kayak tangan saya jadi sangat besar kan. Dibandingkan kalau misalnya kita zoom gini, tangan saya lebih terlihat apa namanya enggak disproporsional lah kasarnya gitu. Makanya kenapa kita buat memang ini di posisi ini karena tujuannya supaya nanti ya di zoom juga gitu kan. Kalau nggak di zoom nanti jadi kurang oke. Nah kalau sudah misalnya tingginya juga kita pastiin kameranya ini di sini, ininya sini sudah sejajar, oke, udah. Zoom biasanya patokannya 2 kali udah lumayan oke. Yang jelas kalau misalnya bisa 2 kali ke atas. Tapi yang balik lagi kadang-kadang tiap handphone beda-beda ya. Ada yang resolusinya terlalu rendah atau apa ya, kita kompromi ya, kita mungkin 1,5 kali atau apa gitu ya. Oke. Paling tidak di zoom lebih. Nah, terus yang didapatin lagi di sini adalah ada namanya chin guard.
chin guard, terus spoiler, diffuser, ini. Jadi ini ada fungsinya masing-masing sih. Diffuser nih yang biasanya kita buat foto, kalau ini ditaruh sini aja. Semuanya pakai magnet sih, jadi ya tidak susah untuk melepas pasang. Kalau ini fotonya bisa menggunakan chin guard. Chin guard nggak perlu dikunci juga. Orang-orang kadang dulu awal-awal dapat kuncinya juga. Sekarang sudah nggak ada kuncinya karena kita mengharapkan nggak perlu mengunci. Supaya bisa selamanya, ya udah tinggal pasang ini. Dia cukup serat untuk tidak akan jatuh juga. Tujuannya supaya kita bisa naruh di sini. Kita bisa tahu posisinya itu kurang lebih jarak idealnya itu segini gitu. Nah dari sana itu yang di zoom. Jangan kalau misalnya kayak gini kita ambil ini terlalu jauh. Kalau misalnya kita nyalain, dia akan otomatis saya bisa foto dengan menggunakan ini. Saya bisa foto dengan ini. Nah, tapi kalau ini kan distorsi semuanya. Kelihatan kan distorsi sekali. Dan seringkali yang terjadi juga adalah foto tuh gini, kadang-kadang langsung difoto dengan kondisi yang paling besar. Padahal yang kita mau tuh sebenarnya bukan ini, tapi kita mau lebih di zoom. Mungkin 2, ini. Jelas ya. Jelas banget. Jadi patokannya supaya lebih gampang ngelihatnya dengan itu, kita di zoom 2, berapa. Jadi tanpa kita melihat pun kurang lebih kita bisa tahu patokannya di mana ya. Otomatis lebih gampang kalau kita lihat ya. Dan foto ini juga harus sejajar ya, kasarannya. Sebenarnya cukup, ya makanya saya bilang kan, sebenarnya cukup sekali lah pakai handphone aja sudah. Tapi ya kembali lagi, kadang-kadang ya ada handphone yang memang kualitas kameranya bagus, ada yang enggak ya, itu juga pengaruh juga sih pasti. Mungkin tuh perlu rekomendasi nanti Dokter Alvin. Ya, tapi ya kita nggak bisa membatasi. Rasanya setiap orang mau pakai handphone apa ya bebas sih sebenarnya kan. Karena ada rekomendasi tertentu mungkin yang bagus. Ya selama ini yang Samsung kayak yang atas tinggi iPhone tuh ya pasti oke lah gitu tuh. Yang lain Xiaomi dulu ya, yang pernah saya pakai itu Xiaomi pernah, iPhone pernah, Samsung juga pernah, yang kayak gitu-gitu tuh sih semua oke. Tapi kan sekarang juga namanya setiap Oppo apa gitu tuh juga ada yang bagus, ada yang juga yang jelek kan gitu loh. Dan kita sendiri juga nggak bisa mencoba semua jenis kamera yang ada di handphone itu juga, itu yang jadi problem. Makanya kenapa ya silakan bisa dicoba, terus nanti kita bisa atur. Nah setiap handphone juga ada kayak misalnya yang tadi yang saya bilang warnanya beda gitu ya, itu tuh ada di kamera. Seringkali kalau misalnya itu ada di sini ada nggak ya, more setting. Setiap handphone ada beda-beda. Kayak ini ada white balance ini bisa diatur white balance-nya. Ada yang bisa nggak diatur. Nah itu tergantung handphonenya masing-masing. Jadi memang gimana harus dicoba juga setiap handphonenya itu kapasitasnya apa, speknya ya. Tapi ya sebenarnya selama ini sih tanpa dirubah-rubah pun sudah lumayan oke, karena kita kan foto itu untuk pembanding sama shade guide-nya juga kan. Jadi kita nggak langsung ini ya lihat foto itu dengan ini kita sudah tahu tuh warna apa, A1, A2, A3. Kita harus lihat ada shade guide-nya dulu, terus baru kita bisa itu. Kalau ini kita sudah bisa foto tanpa menggunakan ini, sudah tahu kurang lebih ya kita bisa rubah-rubah ini. Tapi ketika kita menggunakan chin guard ya kita selalu posisinya selalu di pojok sini. Iya. Nah tapi kalau itu kita sudah biasa, terus kita mau rubah misalnya kayak gini, ya bisa aja kayak gini. Kita bisa foto dekat sekali misalnya gitu. Dengan kita memutar dia kayak gini, kita bisa lebih dekat. Nggak tahu ini fokus nggak? Belum fokus, belum. Nggak kelihatan. Ya, bisa foto sendiri saya.
Jadi kalau mau lebih dekat lagi, kita ya bisa menjadi kayak lebih makro gitu lagi. Bagus kita yang dekat. Nah, setiap Harus handphone beli juga dekat. ada kapasitas makronya sendiri-sendiri. Itu yang ini, jadi kayak gini. Kalau nggak salah 2 lebih. Jadi ya sebenarnya udah sangat cukup gitu loh, dengan handphone, dengan ini lampu gitu sudah sangat cukup untuk sebenarnya kita untuk komunikasi. Terus kita mau untuk di zaman sekarang mungkin orang suka sosial media, dengan itu sudah sangat lebih dari cukup. Cuma ya tinggal kita harus mengerti cara penggunaannya. Dan kenapa kok lampu kita buat bisa berputar-putar, karena ini ada plus ada minusnya sih. Plusnya adalah ya orang bisa fleksibel, mau ngerubah dengan arah kemana aja bisa, dan juga bisa mengatur keinginan dia mau cara fotonya bagaimana juga bisa. Tapi ya ada kembali lagi selalu kita buatkan untuk guideline untuk patokan. Kalau kita pertama kali foto masih belum mengerti, ya kita pakai chain guardnya dulu itu. Terus kalau polar, dengan polar kembali kita harus pasang polar itu di sini. Nah ini agak susah nih kalau nggak di tengah bener. Jadi kalau kita polar, kita bisa melihat tanpa ada masuk lagi. Nunduk dikit ya. Jadi Berbeda ya sama yang tadi. Yang warnanya tidak ada pantulan cahayanya kan? Itu bedanya ini. Beda Dan ya sama tadi yang beda warnanya. Beda. Nah makanya ini yang kenapa white balance-nya mendingan diatur tuh karena itu. Kalau misalnya enggak, karena cara paling mudah itu sebenarnya kalau mau sama, karena dia ada filternya ini loh, yang buat dia warna itu kadang-kadang jadi pengaruh. Nah kalau mau sama, ya itu biasanya memang kita harus pakai yang namanya gray card. Tapi ya terlalu ribet sekali sih, kita membuat ini kan untuk supaya lebih simpel lah intinya gitu. Nah kalau misalnya kita harus setiap kali manggil orang harus untuk gray card atau apa, nah itu yang jadi agak susah gitu loh. Makanya kita seringkali bilang ya pertama dipraktis aja, dicoba dulu, dipakai yang kira-kira bisa mudah makainya udahan. Habis itu baru nanti kita pelan-pelan pengen lebih bagus, yaitu kita step up, mungkin dicoba white balance-nya diatur. Kadang-kadang ada white balance yang kamera nggak bisa diatur white balance-nya. Nah dengan itu kita harus download sendiri di Play Store gitu, kamera apa gitu tuh. Mereka ada aplikasinya yang supaya bisa diatur gitu loh kameranya. Kayak misalnya open kamera kayak gini, ini bisa diatur di Android. Tapi di iPhone juga kadang-kadang ada kan, di App Store-nya tuh sendiri ada banyak sekali aplikasi kamera gitu ya. Nah, kayak gini ini jadi memang ya yang jadi itu tuh harus dicek itu white balance-nya sih. Kalau mau masalah yang tadi pertanyaan warna tuh, kalau warnanya sudah bisa diatur, nah itu white balance-nya sudah diatur, nanti kita bisa rubah-rubah berdasarkan sana. Ya ini kadang-kadang ada handphone yang bisa, ada handphone yang nggak bisa. Kalau coba cek handphone masing-masing, bisa dicek apakah white balance-nya bisa diatur atau enggak. Emang bisa. Yang kalau yang lain mungkin coba diatur, bisa dicek dirubah atau enggak. Kalau nggak bisa, sebenarnya ya selalu ada aplikasi yang bisa merubah white balance-nya setelah untuk dirubah di foto. Karena memang terbagus ya, cahaya ini memang sudah terstandar tuh paling bagus tuh dengan kualitasnya sendiri, itu tanpa menggunakan apa-apa. Karena tanpa menggunakan apapun itu kasarannya kita bilang cahaya matahari dengan ada filter mobil, dengan ada cahaya tutupan apa gitu pasti kan berpengaruh kan, cahayanya nggak akan seterang dan nggak akan sekuat cahaya aslinya.
sama juga ini juga sama. Kalau misalnya ini kita pakai di sini, kita kamera, ya ini pasti terbagusnya warnanya itu kan paling vibrant dan paling kayak banyak sekali share variannya itu dengan terang kayak gini. Tapi kekurangannya adalah dia kurang bisa kelihatan apa ya? Pantulannya itu terlalu kencang. Jadi pantulannya itu tidak bisa sehalus yang kalau misalnya kita menggunakan diffuser yang seperti ini. Kalau diffuser ini pantulannya kan terlihat lebih kayak halus ya. Sedangkan kalau yang misalnya yang tadi ini dia kayak kecil titik-titik kayak sangat keras gitu. Itu bedanya antara yang diffuser sama ini. Tapi yang paling pertama kali yang harus dilakukan adalah, nah kayak misalnya kayak gini, ini bisa kita atur tergantung handphonenya masing-masing. Karena ada white balance bisa diatur yang di mana gitu, tools itu kita bisa atur di sana. Nah kalau saya sih biasanya pakai grey card kalau itu, tapi kalau grey card itu di kalibrasinya dilakukan setelah nanti foto selesai. Ya, jadi misalnya ada aplikasi, misalnya di sini ada Lightroom atau apa, nah itu kita bisa aplikasinya itu di titik di white balance-nya, di grey card-nya. Nah nanti dia bisa selalu sama warnanya. Kalau misalnya nanti mudahnya saya bisa demokan. Sebenarnya nggak harus grey card atau apa ya, kita harus punya warna abu-abu. Mungkin kasarnya kita punya warna abu-abu apa yang kita lihat paling netral, dan warna abu-abu itu yang jadi patokan kita untuk kita selalu foto. Jadi itu bisa sama sih, selalu sama warnanya. Yang membantu di sana juga. Karena grey card itu juga mengkalibrasi selain warna juga terang gelapnya. Jadi itu mungkin agak kalau nggak di demo kan agak susah dibayangkan mungkin ya. Pesertanya. 1, 2, 3, 4. Yang paling abu-abu di sini. Temboknya kurang abu-abu. Kursi lebih ke arah coklat ya. Bibir sini. Kan hasil walaupun dengan kamera yang beda, headphone yang berbeda, dia hasilnya terlebih terstandar. Itu yang namanya grey card itu fungsinya itu. Cuma saya mengerti, saya sih lebih karena menjelaskan, mendemokan gitu ya. Tapi ya ujung-ujungnya kembali lagi perlu sampai sebatas apa yang kita pakai gitu kan. Kalau nanti sebenarnya kalau ada foto ini nanti tugasnya labnya aja yang sebenarnya kita mau kalibrasi apa enggak gitu kan, kasarnya kan gitu. Tapi kalau secara dokter giginya biasanya tujuannya untuk mendokumentasi itu supaya warna foto yang kita dapat itu semua sama gitu loh. Biasanya kalau orang yang presentasi rata-rata menggunakan ini karena apa? Supaya foto slide satu dan slide berikutnya itu nggak beda-beda gitu loh. Satu warnanya agak kuning, satu warnanya biru, satunya ini pasti kita pakai kebanyakan menggunakan ini, kita namanya grey card ini. Jadi fitur ini bukan hanya digunakan di kamera profesional, tapi kamera yang apapun juga bisa dipakai kan. Mau menggunakan lampu, mau digunakan apa. Intinya tugas grey card itu menstandarkan supaya warnanya kurang lebih bisa lebih serupa dan terang gelapnya juga lebih mirip. Itu grey card. Jadi itu yang jawaban panjangnya untuk menjawab gimana caranya mendapatkan hasil warna yang bisa sama. Jawaban pendeknya, coba dulu dengan cara kita ganti white balance-nya supaya kita bisa naik turunnya. Nah yang susah kita tahu itu adalah kita seringkali kan terang gelapnya juga. Karena autonya setiap handphone juga terang gelapnya juga diatur dengan handphonenya sendiri gitu loh. Kalau kita mau bicara sampai sedetail itu ya memang banyak hal yang kita harus atur dari secara handphone, kamera. Zaman dulu sebelum adanya lampu atau mobile fotografi, yang namanya data fotografi itu lumayan agak ribet gitu kan.
Karena kita pertama kali yang harus kita ajarkan itu adalah ISO-nya, aperture, shutter speed, gimana nanti diatur gimana. Tapi sejak adanya mobile ini lebih ke arah gimana fokus itu, gimana cara kita foto, angle-nya bagaimana gitu kan. Karena kalau kita angle-nya salah, ya otomatis susah untuk mendapatkan. Oke, saya upload juga yang tadi yang saya foto supaya kelihatan jelas semuanya. Iya boleh. So di mana? Sini. Di sini ya. Cukup nggak? Bisa di sini. Biar Oke. Ayo. Dari sana mungkin ya. Jadi dari sekarang. Mau ngambil ini ya? Iya. Dari sini cukup nggak? Ini di geser sini. Oh. Mau digeser dulu.